Kita sering mendengar terjadi kecelakaan di tempat kerja. Bahkan korbannya, pekerja, mengalami cacat seumur hidup. Yang terjadi kemudian umumnya perusahaan tidak mau menerima mereka untuk bekerja kembali. Mereka di PHK. Tidak heran jika banyak di antara korban kecelakaan di tempat kerja yang kemudian merasa putus asa, merasa hidupnya tidak lagi berguna, dan kemudian merasa dunia sudah kiamat. Tapi tidak demikian dengan tamu kita kali ini, karena mereka adalah orang-orang istimewa. Apa yang terjadi pada mereka dan bagaimana cara mereka mengatasi kecelakaan yang mereka alami di tempat kerja? Mari kita sambut Hasan Basri. Pak Hasan, terima kasih sudah hadir. Ya, jadi salamannya gimana? Begini. Oh, sama aja ya? Sama. Iya. Silakan duduk. Pak Hasan, Ya. tentu kami semua di studio dan juga penonton di rumah akan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada tangan Anda? Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Iya. Kapan terjadinya? 2006. 2006. Jadi sekarang udah 9 tahun 9 tahun. Anda hidup tanpa tangan. Tangan. Ya. Jadi waktu Anda mengalami kecelakaan, pekerjaan Anda apa? Service ID Tower. Apa itu? Papan reklame. Oh, papan reklame yang Iya. kita suka lihat pakai tiang-tiang Iya. itu, Yang tinggi 12 meter. 12 meteran. Iya. Baik, apa yang terjadi pada Pak Hasan Basri tentu kita ingin tahu, tapi sebelum itu mari kita simak dulu liputan berikut ini. Tentu tidaklah mudah menerima kenyataan pahit harus kehilangan salah satu anggota tubuh karena kecelakaan kerja. Hal inilah yang dialami pria asal Bogor bernama Hasan Basri. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sebuah musibah menimpa Hasan Basri pada tahun 2006. Saat melakukan tugasnya, ia tersetrum listrik tegangan ekstra tinggi hingga mengakibatkan kedua tangan, punggung, dan ketiaknya mengalami luka bakar yang sangat parah. Hasan pun harus ikhlas untuk kehilangan kedua tangannya. Bagi Hasan, kehilangan kedua tangannya terasa seperti kehilangan anggota keluarga. Sedih dan depresi sempat dialami Hasan. Namun, rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup dan berkumpul bersama keluarga membangkitkan Hasan dari keterpurukannya. Hidup tanpa dua tangan juga tak membuat Hasan bergantung pada orang lain. Ia belajar untuk mandiri agar bisa menjalani aktivitas kesehariannya. Ketegaran untuk terus optimis memandang masa depan dan menerima kenyataan pahit ini tak lepas dari peran sang istri. Selama saya rumah tangga sama suami, saya nggak pernah gitu ya ada masalah, nggak pernah menyakiti saya. Sampai sekarang suami kecelakaan, saya yang benar-benar saya pengen ngerawat suami. Benar-benar saya rumah tangga saya pengen seumur hidup. Setelah bangkit dari keterpurukannya, Hasan mengikuti pelatihan menjahit yang diselenggarakan Dinas Sosial. Berbekal keterampilan ini, Hasan merintis usaha untuk memproduksi tas. Dalam mengembangkan usahanya ini, Hasan juga memberdayakan para penyandang disabilitas. Hasan bahkan mendirikan Himpunan Disabilitas Indonesia atau HDI dengan tujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang berada di kawasan Tegal, Gundil, Bogor Utara. Bersama kelompok ini, kini usaha Hasan tidak hanya memproduksi tas, tetapi juga busana dan aneka kerajinan tangan. Hasan tuh kekurangan fisik, kecacatan fisik itu bukan berarti kiamat. Masih mampu berkarya, kemudian masih bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Sosok Hasan menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk hidup mandiri dan berarti bagi orang lain. Ya,
Hasan, apa pada hari di mana terjadi kecelakaan Anda punya firasat nggak sebelumnya? Jadi paginya itu saya mengantar adik dulu ke sekolah. Itu hampir kecelakaan saya di motor. Hampir nabrak ibu-ibu di jalan. Sampai rumah, sampai rumah orang tua, saya mau pulang ke rumah istri. Itu saya nyenggol motor orang juga. Sampai Jadi hari rusak. itu hari yang kurang bagus buat Kurang Anda bagus ya. Jadi memang sudah ada tanda-tanda tapi Anda tidak memahami bahwa Tidak itu memahami. adalah tanda-tanda. Waktu itu ketika terjadi kecelakaan, Anda tadi jelaskan sedang membersihkan papan reklame setinggi 12 meter. Boleh cerita apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Pada saat kita mengerjakan itu sebetulnya itu udah mau selesai pekerjaan itu. Sudah hampir selesai. Iya. Terus? Nah, kita juga tidak ingat bahwa di belakang kita ada sutet. Jadi waktu Anda bersihkan pakai apa? Pakai tongkat. Tongkat Jadi, apa? Aluminium. Oh, dari aluminium. Terus waktu Anda bersihkan, Ya, kita sodok pas mundur ke belakang itu di belakang kena kabel sutet. oh karena Anda tingginya melebihi kabel sutet ya? Karena Iya. ini pakai apa ini? Hidrolik, mobil hidrolik. Jadi waktu Anda ke belakang, Ke inilah belakang. kena Iya, itu. Itu pun lepas kayak yang dilas aja gitu. Baru putus. Oh, jadi lengket. Iya, nempel. Sutet Memang itu ada kan ledakan arusnya juga. sangat tinggi itu Sangat ya, sutet tinggi, ya. sutet. Nah, apa yang terjadi pada tangan Anda waktu kejadian? Kejadian itu setelah lepas, ya saya manggil ke supir untuk diturunkan. Tangan Anda apa? Angus? Lemas saja, kaku aja gitu, udah. Bahkan saya sempat ingat juga pada anak istri gitu. Jadi waktu itu bahkan sempat teringat Anda dan istri. Iya. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa Ya, itulah akhir hidup Anda. Iya, Sebegitu parahnya. iya. Anda masih sadar nggak ketika kejadian itu? Sadar. Nah, saya dengar katanya sampai jari-jari kaki Anda pecah berdarah. Iya, itu kan masuk listrik dari tangan, ledakannya di ujung jari. Ya, ujung jari ini Oh, pecah. diamputasi juga? Iya, diamputasi. Ketika Anda sudah turun, apa yang pertama kali dilakukan oleh Anda dan teman-teman waktu itu? Saya meminta air minum, Air minum. ya ke security. Apakah ketika kena strom itu Anda haus luar biasa? Enggak, memang kita kan panas, bau angus gitu kan. Angus apa? Ya, dari rambut, kulit kan semua. Itu kan luka bakar. Rambut Anda sampai terbakar? Enggak sih, terbakar maksudnya gimana ya? Keluar asap. Asap itu. Disebutkan di situ bahkan rambut Anda sampai rontok. Iya, sebenarnya. Terus dibawa kemana Anda setelah itu? Pada saat itu saya minta air minum, itu penyelamat pertama. Terus saya minta untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jadi Anda masih tetap sadar itu ya? Masih tetap sadar. Terus di rumah sakit apa yang dilakukan? Di rumah sakit cuman dioles-oles ini aja obat. Padahal ini sudah Iya. hangus Iya, terbakar. udah nih. hangus. Saya Karena- dengar punggung Anda pun Iya. katanya sampai hangus bolong begitu. Oh iya, hangus. Iya. Nah, ini yang membuat saya dengar bahwa dokter sampai bingung kok Anda dengan kondisi seperti itu masih hidup. Betul? Iya. Baik, kapan persisnya akhirnya dokter memutuskan Anda diamputasi tangannya dan bagaimana cara Anda menghadapi situasi seperti itu dan kemudian bisa bangkit, tentu menarik untuk kita ikuti terus. Jangan kemana-mana, tetaplah di acara Kick Andy. Dokter udah menyatakan awalnya saya udah tidak ada harapan. Tapi pada saat saya setelah diamputasi, dokter sendiri bilang, Pak Hasan masih hidup. Loh,